Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam program pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman, yaitu sebuah program yang akan menolong kita untuk memahami firman Tuhan yang hidup dan menguatkan. Bersama saya Ratna, host hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat relate dengan kehidupan kita. Dan tentunya dengan kehidupan saya juga, yaitu tentang tak berkekurangan kasih setia Tuhan. Dan saat ini telah hadir bersama saya Bapak Andreas Halim dari GKA Gracia Gading Pantai, Surabaya. Shalom Pak Andreas. Shalom. Bagaimana Bu kabarnya Ratna, hari ini? Luar biasa, Tuhan Puji menyertai Tuhan ya. senantiasa. Di tengah kesibukan masih ada waktu nih bersama kami untuk berbagi gitu ya. Puji Tuhan Terutama masih bisa. tentang tema hari ini ya Ya, Pak. baik. Mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan jemaat ya. Amin. Ya, sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Bapa buat kesempatan pada hari ini kami boleh hadir kembali untuk bersama-sama membahas satu topik yang sungguh-sungguh relate dengan kehidupan kami di tengah kondisi bangsa kami sekarang ini. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon hikmat yang daripadamu. Engkau urapi mulut, hati dan juga pikiran Pak Andreas maupun hamba-Mu, sehingga kami boleh mengupas setiap hal-hal yang tersembunyi di dalam Alkitab untuk itu menjadi tuntunan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan semakin bertumbuh di dalam iman kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan rangkaian podcast pada saat ini ke dalam pimpinan tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, umat terkasih, di tengah kondisi perekonomian saat ini, ada banyak orang, bahkan termasuk juga keluarga-keluarga yang mengalami defisit keuangan. Sebenarnya apa sih maksud Tuhan di tengah tantangan perekonomian bagi keluarga-keluarga masa kini? Lalu apa makna kasih setia Tuhan bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih? Apa kata Alkitab tentang kasih setia Tuhan? Dan Alkitab bagian mana yang dapat memberi kita pencerahan tentang hal ini? Dan tanpa berlama-lama, mari kita membahasnya. Baik, terima kasih. Kita kalau membahas sesuatu dengan tema tak kekurangan kasih setia Tuhan, maka tidak afdol kalau kita tidak berdasarkan firman Tuhan. Betul. Saya ingin membacakan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 yang berbunyi demikian. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Dan bagian yang kedua adalah di dalam Filipi 4, ayat yang ke-10. Saya tidak bacakan semua, tapi hanya beberapa bagian saja yang saya bacakan. Saya bacakan ayat yang Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Para pemirsa atau para pendengar sekalian dari rekan-rekan dari GKI dan sebagainya. Berdasarkan dua teks ini, kita bisa melihat satu hal yang sangat menarik. Berkaitan dengan situasi saat ini, di mana ekonomi yang sulit, di mana ada permasalahan-permasalahan, keamanan, kekhawatiran, keresahan, perang di sana-sini, yang membuat benar-benar situasi ini mencekam dalamnya. Tapi coba kita lihat apa yang dikatakan Ratapan. Ketika kitab Ratapan itu ditulis oleh Yeremia, konteksnya pada waktu itu, Israel mengalami hal yang sama. Di mana Israel pada waktu itu karena dosa, karena pelanggaran, mereka itu dibuang ke tanah Babel. Nah, di dalam pembuangan itu, dalam keadaan hancur itu, mereka berada dalam kondisi yang sangat sulit, sangat berat. Mereka itu melihat kota yang besar, kota yang megah, yang katanya dituntun, dipelihara Tuhan, runtuh, hancur.
Bahkan ekonominya lumpuh. Kalau kota sudah hancur, lumpuh. Iya, betul. Coba kita lihat seperti perang di Gaza. Iya, Kota yang hidup sampai menjadi kota mati. Kita Iya. lihat di Ukraina. Itu kota hidup menjadi kota mati. betul. Hari ini kita udah usah jauh-jauh. Demo berapa hari ini yang terjadi. Iya, Mati tidak perekonomian? iya Pak. Betul. Mati. Langsung menjadi sesuatu yang lumpuh. Apalagi kotanya runtuh. Nah, masa depannya pasti suram. Iya, Pasti suram. Nah, kondisi seperti ini adalah kondisi di mana orang paling banyak mengeluh. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan di mana? Tapi sesuatu yang menarik. Kalau kita baca kitab Yeremia atau ratapan itu, dia berbicara dari awal sesuatu yang luar biasa. Dia mengatakan, aku mengalami penderitaan rumah. Tetapi di ayat 22 dan 23 dia mengatakan satu hal yang sangat menarik. Dia mengatakan, kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Wow, saya bilang ini orang kami. Ternyata amazing. Jadi cara pandang itu menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana kamu memandang apa yang terjadi dalam hidup kamu, itu penting. Yeremia memandang di tengah-tengah ratapan dalam penderitaan itu, dia memandang apa? Dia tahu ini bukan kesalahan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang meninggalkan Tuhan adalah kita. Betul. Makanya kita mengalami penderitaan. Maka dia mengatakan, kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Selalu baru. Dan ini sangat nyata. Dan ini yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, hal yang kedua yang saya lihat menarik juga, yang ada di dalam kehidupan Rasul Paulus. Dia itu seorang pelayan yang setia, dia hidupnya menderita. Ditangkap nih, Ya. masuk penjara nih, dia dilihat nih sama jemaat. Lalu jemaat Filipi itu memberikan sumbangan, memberikan bantuan. Dipikir dia ini dalam kondisi yang tidak stabil, Ya. diberikan keuangan. Ya. Tapi dia ngomong, aku mah gak hidup karena uang ini. Aku berterima kasih bantuan kamu. Aku tidak terpengaruh dengan kondisi ini. Karena aku tahu apa? Kekuatanku itu bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Jadi apa ya landasannya? Ketika kita percaya, yakin kita mengenal Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun, tidak akan membuat kita itu ragu dan gelisah menghadapi tantangan. Dan kita tidak bisa mengeluh. Loh, Rasul Paulus ini bukan sekedar di penjara loh. Ya. Dia di penjara sangat tidak adil. Ya. Tanpa dihukum, tanpa ada keputusan pengadilan, dia langsung dicambuk, dimasukkan penjara. Nah, tapi di dalam kondisi itu dia tetap bisa bersyukur. Kenapa dia ngomong? Aku bisa mengatasi segala perkara ini dapat kutanggung di dalam Dia. Dia itu siapa? Kristus. Artinya apa? Kenapa kita tidak bisa menghadapi masalah? Jawabannya jangan-jangan kita tidak bersama dengan Dia. Kenapa Yeremia bisa melewati itu semua? Ya. Karena dia tahu siapa yang dia percaya. Nah, itu kunci. Itu kuncinya. Supaya kita bisa menghadapi semua tantangan ini, kuncinya adalah kita kenal Tuhan kita punya mindset yang berbeda cara memandang dari sudut pandang Tuhan, dan kita bisa mengkoreksi diri kita. Mengintrospeksi diri itu penting. Jadi bukan gini, wah Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Introspeksi. Jangan-jangan karena dosaku Tuhan izinkan semua situasi dan kejadian itu terjadi. Contoh sederhana begini, umat Israel kenapa pembuangan? Karena mereka tidak setia pada covenant. Betul. Perjanjian Allah. Mereka tidak lagi menyembah Allah, mereka menyembah Allah lain. Ya. Mereka hidup dengan hedonis, mereka hidup dengan sesuka mereka melakukan dosa, Ya. lalu Tuhan izinkan bangsa lain menindas. Sekarang kita ngomong Indonesia. Menarik ini. Kita ngomong Indonesia. Iya. Indonesia. Kenapa kekristenan hari ini diizinkan mengalami penderitaan? Orang Kristen sama nggak hidupnya dengan orang tidak mengenal Tuhan? Sama. Gereja mengajarkan tentang apa? Gereja cuma fokusnya kepada apa? Berkat, kesenangan. Tapi tidak sadar bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana mengkoreksi diri. Apakah aku hidup berkenan di hadapan Tuhan? Kita ibadah tiap minggu. Iya. Kita menyembah tiap minggu. Iya. Tapi siapa yang kamu sembah? Betul. Tuhan kah? Atau kesenanganmu? Hubungannya ya. Iya. Tuhan yang kamu sembah atau kamu cuma menikmati ibadah itu? Ini menjadi sebuah pergumulan yang harus kita jawab. Betul. Maka Tuhan izinkan lihat
hari ini. Negara yang korup, negara yang rusak, pemerintah yang rusak. Saya katakan rusak ini semua. Iya. Rusak semua. Iya. Bayangin ini demo. Iya. Apa tanggapan pemerintah? Apa yang terjadi baru-baru ini? Ini sangat seger sekali. Polisi bertindak seperti itu. Memalukan ya, Pak. Malu. Orang sudah ketabrak, sudah berhenti, kenapa tetap dilindas? Itu. DPR ngomongnya kok enak aja. Seperti itu. Iya. Waduh, ini kan menakutkan bagi saya. Iya. Korupsinya triliunan, setelah hasil korupsi ditangkap, hasilnya di mana? Ah, Pajak diperes terus Iya. umatnya. Iya. Tapi saya melihat gini, ini semua karena dosa. hmm, Kita umat Tuhan pun sebenarnya terlibat. betul. Ada nggak di pemerintahan umat Tuhan? Ada. Ada pengaruhnya? Nggak ada. Sama dong. Iya. Artinya inilah. Jadi kita harus melihat dari cara Yeremia. Hmm, Peringatan demi peringatan sudah diberikan, masih nggak. Akhirnya kita menderita semua. Iya. Tuhan ngomong, tapi aku tidak pernah tinggalkan kamu kok. Hmm, Aku ada bersama kamu. hmm. Hanya kamu yang meninggalkan aku sehingga kamu menderita. Manusianya yang Manusianya, iya. Jadi penderitaan itu bukan karena Tuhan, berubah. Betul. tapi karena manusianya. Manusianya sendiri ya, yang Ulah memilih. Betul. Nah, Filipi, Paulus. Kalau Paulus dia melayani Tuhan, dia menderita. Ketika dia menderita karena pelayanan Tuhan, dia tidak merasa itu penderitaan. Hmm, Dia enjoy. hmm, Karena penderitaan yang dia jalani itu adalah apa? Untuk kemuliaan Tuhan. hmm, hmm. Maka dia lihat penyertaan Tuhan sampai hari itu. Bagaimana rencana dia, apa yang dia merancang. Itulah yang luar biasa. Bahkan surat Petrus kan ngomong begini. Kalau kamu menderita karena dosamu, itu kesalahanmu. Betul. Tapi kalau kamu menderita Karena Kristus. karena Kristus, itu bukan. Betul. Itu memang panggilan kita. Iya, iya. Nah, ini dia yang harus kita pahami. Jadi ketika engkau dan saya mengalami krisis, penderitaan, mbok koreksi diri. Introspeksi. Iya, koreksi, jangan sampai menyalahkan Tuhan. Hmm, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita kok. Tetap berpikiran waras di tengah kondisi yang seperti itu. Iya. Dan tidak terlibat dengan carut-marut yang ada di dalamnya. Mungkin seperti itu. Betul. Ya, Pak. Jadi kalau kita ngomong dari sederhana ini, tetap berpikiran waras, jangan ikut nggak waras. Nah, betul. Ya, jadi biarlah kita berpikiran jelas. Kenapa ini? Jadi kalau waktu tanya jangan mengapa, kenapa ini? Tuhan kenapa? Kenapa saya dipecat? Kok ada yang nggak dipecat? Kok saya yang dipecat? Hmm, Jangan-jangan kinerja kamu jelek Iya, iya, di PHK. iya. Kenapa usaha saya bangkrut? Oh, jangan-jangan Ada yang kamu salah dengan mengelolanya saya. nggak benar. Itu Iya nggak? betul. Iya nggak? Iya. Nah, Pak, kenapa saya sekarang terlilit hutang? Tunggu dulu, kamu cara hutang itu untuk apa? Untuk konsumtif atau untuk Sesuatu kebutuhan? yang ya betul. Nah, ini perlu dipikirkan Iya, semua. iya, iya. Lah kalau itu semua terus kamu salahin Tuhan, Nah, ya nggak bener ini. betul, Nggak bener betul, toh. betul, Yang betul. bener itu adalah kamu introspeksi dulu kenapa Iya. mengalami seperti ini. Iya, betul. Iya nggak? Iya, betul, betul. Dan terus sekali. atau kamu ngalami masalah, bentrok sama orang, kamu ngomong, waduh ini kok orang tuh jahat. Tunggu dulu, sumbernya apa? Tuhan itu selalu setia kok. Iya. Bayangin dia setianya bagaimana. Wong kita ini loh berdosa, kita ini harus binasa. Hmm, Dia dari sorga turun ke dunia menyelamatkan kita loh. hmm. Memelihara kita kok kita bilang gak setia tuh. Iya, iya. Makanya Rasul Paulus juga ngomong, loh aku loh aman-aman aja. Hmm, Aku gak dipengaruhi ada duit gak ada duit. hmm. Yang penting aku tahu aku bisa makan sehari 3 kali. Aku bangun tubuh yang sehat, aku bisa melayani. Itu sudah anugerah. Iya, betul. Betul sekali. Ya, mudah-mudahan ini bisa membuka sebuah wawasan baru dalam kehidupan kita Iya. ketika kita mengalami krisis ini. Iya, iya. Pak, tadi di kitab Ratapan itu kan ngomongnya jelas banget ya, bahwa kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi gitu. Ya. Kenapa hal ini menjadi penting bagi kita orang percaya masa kini ya, untuk terus mengingat hal itu, terutama di tengah kondisi yang tidak baik. Kita bilangnya nggak baik, Iya. tapi menurut Tuhan kan nggak ada yang nggak baik, semua baik gitu Iya. ya. Mungkin bisa Pertanyaan dijelaskan, Pak. luar biasa. Tadi sama, karena kita tuh udah bisa mampu melihat.
Coba pikirkan. Waktu malam, kalau kamu itu tidak ada pemeliharaan Tuhan, bisa nggak tidur dengan nyenyak? Belum tentu. Belum tentu toh. Iya, Walaupun kamu kaya, betul. walaupun kamu banyak uang. Betul. Ada orang punya sakit, gak bisa tidur, sampai harus Iya. makan obat tidur. Iya. Berarti kan kalau kamu bisa tidur dengan nyenyak, itu penyertaan siapa? Penyertaan Tuhan. Tuhan. Kalau kamu bisa bangun tidur pagi hari, itu kenapa tepat? Kalau kamu udah bangun lagi gimana? Itu kan penyertaan Tuhan, bukan? Iya, betul. Kita nggak pernah lihat itu. Iya, Dan ketika kita sakit pun, kita ada dalam penyertaan Tuhan. betul. Proses kehidupan kita, semua penyertaan. Makanya saya mengatakan luar biasa. Yeremia, di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, dia mengatakan, kasih setia Tuhan itu selalu baru, setiap pagi. Iya. Di pagi itulah kita melihat ke belakang. Wih, kemarin udah lewat. Iya. Wih, hari ini sudah lewat lagi nih. Iya. Ini dia, selalu baru. Memang baru. Nah, mindset memandang sesuatu, cara pandang kita melihat Tuhan, itu akan mengubah cara kita berperilaku dengan Tuhan. Baik. Lalu tercatat dari kedua bacaan kita hari ini ya Pak, tentang krisis ekonomi. Tadi sempat Bapak singgung juga ya. Ya. Bagaimana kondisi bangsa Israel pasca mengalami kejatuhan dan dibuang ke Babel. Kemudian bagaimana Rasul Paulus ketika berada dalam penjara. Kalau kondisi sekarang orang di dalam penjara itu sulit Pak. Untuk bisa tidur mereka harus beli. Untuk bisa makan enak mereka juga harus beli gitu. Istilahnya kalau tidak bekerja, bagaimana mereka bisa memenuhkan itu semua gitu ya. Lalu kira-kira apa sih yang diajarkan oleh kedua tokoh ini? Oke, bagus sekali. Jadi kalau kita mau lihat ya, tapi saya jawab dulu yang Rasul Paulus itu tidur masih mending kalau bisa beli sekarang. Dulu nggak bisa, Ya, susu dulu nggak sarden. bisa. Betul. Ya, sekarang bisa beli itu juga itu orang-orang tertentu. Tidak. Nah, tapi saya menjelaskan ini. Artinya dari dua penguraian di atas tadi itu menunjukkan kepada kita. Jadi sejak zaman dahulu yang namanya krisis ekonomi itu sudah ada. Baik dari zaman Nabi Yeremia maupun Rasul Paulus. Rasul Paulus juga mengalami krisis. Kenapa? Itu kan transisi penjajahan. Dijajah oleh Roma. Iya. Kehidupan orang Yahudi itu tidak baik-baik saja. Secara keseluruhan orang Yahudi. Keseluruhan. Mereka tuh tertindas. Kenapa? Karena mereka itu jajahan. Apalagi yang Kristen. Ya. Sudah Yahudi itu tertindas, Kristen lagi. Lebih Yang kecil ditindas lagi sama orang Yahudi. Oke. Maka mereka makanya ada jemaat mula-mula sambil jual harta, kumpulin, saling tolong-menolong, Iya. mencari dana. Karena memang sangat sulit. Kondisi yang sangat sulit. Ya. Jadi kalau kita belajar dari ini, memang kalau kita berbicara krisis ekonomi zaman dulu, itu sudah pernah. Bahkan jauh lebih parah. Ya. Sampai kelaparan. Iya. Kelaparan, kehancuran kota, penindasan terjadi, kesewenang-wenangan terjadi, itu terjadi. Nah, waktu saya merenungkan bagian ini ketika saya akan mempersiapkan pembicaraan kita hari ini, saya menemukan, saya coba cari-cari sejarah daripada Indonesia. Ya. Pola hidup koruptor itu ternyata sudah terjadi sejak zaman Betul. penjajahan. Bahkan sampai zamannya Majapahit. Iya, betul, Pak. Waduh, zaman kerajaan sudah hidup dalam seperti ini. Iya. Berarti sebenarnya krisis ekonomi itu bukan sekarang. Betul. Dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun sudah ada. Iya. Hanya cara memandangnya. Betul. Nah, kalau hari ini kita mengatakan, Pak, ada inflasi. Kalau dulu nggak ada inflasi, kelaparan langsung. Iya. Nggak dapat makan. Iya. Nah, kemudian ada PHK, Pak. Kalau dulu bukan nggak ada PHK, nggak ada kerjaan memang. Nah, kalau sekarang daya beli melemah. Kalau dulu bukan daya beli, mau beli aja nggak bisa. Jadi nandur apa aja, tanam apa saja gitu. Iya. Nah, utang menumpuk. Dulu juga ada utang, malah ada tukang pukul. Iya. Dulu zamannya kalau utang dipukulin. Betul. Nah, sekarang enggak. Cuman didatangin debt collector. Iya. Ya, cuman dimaluin kalau utang apa? Diteror teror gitu ya. itu apa istilahnya itu yang utang online itu ya. Pinjol ya. Nah, banyak keluarga Kristen merasa takut, resah. Sebenarnya rasa takut dan resah itu dulu sudah. Jadi dalam krisis ekonomi itu wajar rasa takut dan resah itu.
Tapi rasa takut dan resah itu jangan menjadi sesuatu yang berlebihan. Hmm. Karena rasa takut dan resah yang berlebihan tidak mengubah kondisi, Ya, betul. tidak merubah keadaan. Maka Yeremia ngomong, kamu mau teriak, kamu mau ngeluh, nggak merubah. Tapi rubahlah cara pandang kamu. Cara pandang Yeremia mengatakan kasih setia Tuhan tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi. Jadi kondisi ekonomi itu jangan menentukan keadaan kita senang atau tidak. Iya, betul. Loh, kita selalu bisa senang kok kita hidup bersama Tuhan. Juga jangan karena kondisi kita tidak baik-baik saja, kita tidak bisa bersyukur. Ya. Nah justru di tengah-tengah segala kesulitan, bisa nggak kita bersyukur? Di tengah kondisi kesulitan ekonomi, tekanan hidup, saya bersyukur. Saya masih bisa bertahan. Saya masih bisa kuat menjalaninya. Karena apa? Karena Tuhan. Ya. Karena Tuhan. Saya baru-baru ini jemaat mulai kontak nih, Pak gimana Pak? Apa kami harus pergi? Saya bilang nggak usah takut berlebihan. Akan ada kerusuhan? Iya. Sudah jara-jara nih Pak di Jakarta. Ya. Tenang. Itu yang jara itu memang orang yang nggak punya otak saya bilang. Tapi kalau kita masih waras kita jangan ketakutan. Kalau kita makin takut malah chaos. Ya. Malah chaos. Ya. Kita kan punya Tuhan. Kita berdoa, tapi berdoa bukan karena ketakutan. Berdoa karena kita yakin yang mengendalikan semuanya adalah Tuhan. Ya. Itulah yang dikatakan Yeremia. Kasih setia. Dia berdoa, dia meratap dengan Tuhan. Dan dia lihat bagaimana Tuhan pelihara kehidupannya. Ya. Hari ini ekonomimu boleh susah. Ya. Tapi percayalah Tuhan pelihara kesehatanmu. Amin. Ketika ekonomimu lagi susah, Tuhan masih tetap kasih kamu makan sehari 3 kali. Amin. Minimal 2 kali. Ya. Iya gak? Betul, Pak. Iya gak? Sampai hari ini kamu bilang susah, hidup berat. Selama kamu bekerja, selama kamu bergantung sama Tuhan, kamu gak pernah kelaparan toh? Ya, betul. Yang dulu kelaparan. Dulu kelaparan Ya. loh, tapi masih bisa bersyukur. Ya. Masa sekarang kita lebih cemen sih dari orang-orang dulu. Ya. Ini bahasa anak muda kan, cemen. Kita jangan cemen dong. Kita harus melihat cara yang indah. Kalau kamu ngomong, aku gak punya pekerjaan Pak, aku di PHK. Tapi sampai sekarang, keluargamu masih aman gak? Berarti ada pemeliharaan Tuhan. Iya. Pak, anakku sekolah gak menentu, tapi masih sekolah gak? Iya. Coba lihatnya, jangan lihat yang jeleknya. Lihat sampai hari ini masih ada gak rasa syukur Tuhan pelihara kita. Kalau kita bisa bangun, kita bisa melek mata, kita bisa melihat itu semua masih ada Tuhan. Cara pandang kita beda. Betul. Jangan samakan kita umat Tuhan, berpikirnya dengan orang tidak mengenal Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa. Rasul Paulus juga menyatakan, aku tahu aku lagi susah. Tadi Brana mengatakan begini, mau beli di penjara, gak kerja, semua duit. Dia enjoy aja, dia makan. Bayangin, orang lain di penjara bawah tanah. Waktu penjara Filipi ini, dia di penjara di rumah, tahanan rumah. Oh. Kan nikmat dia. Iya. Cuman dirantai aja di borgol, dia bisa nulis, bisa ngomong, dikasih sumbangan. Dia menikmati, dia sangat menikmati. Itu karena Tuhan. Saya pernah melihat ada satu jemaat ditahan karena dia tidak salah. Saya bilang, kamu tidak usah takut, kamu berdoa. Oh iya Pak, benar. Orang di tahanan tuh kok jahat-jahat Pak. Ya. Tapi ini baik sama saya dipinjemin selimut, dikasih. Saya harus kerja keras, saya karena tua saya tidak disuruh kerja. Yang lain yang kerja. Kepala ininya penjaranya juga nggak jahat. Ya. Itu apa? Itu kasih karunia. Itu dirasakan juga nggak sama yang namanya Rasul Paulus? Kepala penjaranya baik, nggak menekan dia. Semua ini berjalan begitu luar biasa. Makanya saya bilang, kehidupan yang kita alami diajarkan dengan kita begitu jelas. Bahwa dari 2 pembelajaran ini mengajarkan kita yang pertama, apa yang kamu alami hari ini dulu sudah pernah terjadi. Iya, betul. Tapi dulu menjelaskan kepada kita, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Pengalaman yang buruk pernah terjadi, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Iya. Kalau kita melihat itu, maka kita tenang menjalani, tidak akan khawatir. Iya. Itu saja bagi saya. Baik. Lantas menurut Bapak nih ya,
apa kunci sukses yang ada di dalam kitab Ratapan maupun Filipi ketika kita sedang menghadapi krisis. Baik, bagus sekali. Yang pertama, belajar melihat apa yang sedang dilakukan Tuhan. Karena apa yang Tuhan lakukan itu supaya kita sadar. Misalnya contoh, hari ini terjadi di negara kita. Saya tidak mau ngomong di negara lain. Ya, Mungkin jangan-jangan kekristenan tidak menjadi garam dan terang. Mungkin gereja cuman asik untuk kesenangan. Kita mengalami itu, Tuhan belajar untuk kita melihat bahwa selama ini kalau kita masih bisa melewati semuanya itu, rasa syukur itu kita lakukan. Bersyukur. Terakhir tadi saya lihat gereja dipersekusi. Kita ngeluh. Ya. Kenapa kita dipersekusi? Mungkin kita selama ini gak ada sesuatu yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kita dipersekusi. Coba kalau kita punya relasi. Ya. Mungkin enggak. Tidak eksklusif gitu Mungkin ya. juga kalau kita sadar, iman kita itu mungkin selama ini hanya ke gereja-gerejaan, gak punya iman yang baik. Ya. Dengan ditekan, kita sungguh-sungguh doa. Ya. Kita sungguh-sungguh beribadah. Kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena apa? Ini kesempatan terbatas. Maka kejadian yang buruk perlu bersyukur. Dengan kejadian yang buruk, saya bisa berlaku lebih baik. Ya. Dan kita lihat kasih setia Tuhan tak ada perkesudahan setiap pagi. Ya. Itu luar biasa. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, belajar mencukupkan diri, jangan ikut zaman. Saya melihat hari ini nggak beda orang percaya sama orang nggak percaya. Ikutin zaman. Handphonenya keren-kerenan, iPhone-nya mau keren-kerenan. iPhone ini sebenarnya kebutuhan atau gaya? Memang sekarang butuh untuk komunikasi. Betul. Nggak perlu mereknya. Beli handphone 24 juta kredit. Gaji cuma 2 juta. Pakai pinjol lagi. Pakai pinjol lagi. Cilaka nggak saya bilang. Ini kan cara yang keliru. Iya. Nah ikut zaman. Terus baju mau branded. Mau pakaian semua mau keren. Tas mau Elvis. Mau pakai lagi macam-macam. Iya. Padahal kantongnya kempes. Pas-pasan. Iya, mau ngutang, dia bilang pas-pasan, pas mau beli ini ada, padahal ngutang gitu loh. Nah ini berbahaya, Iya. jangan itu gaya. Jadi belajar mencukupi diri. Kalau saya ini penghasilannya 2 juta, maka saya cuma boleh pakai 1,5 juta. 500 saya simpen. Ya, bukan jadi orang gaya-gayaan. Iya. Saya hari ini mau menangis loh. Setiap kali saya berapa kali makan di restoran, saya melihat anak-anak muda. Makan pesen banyak. Disisain. Nggak habis Ditinggal. gitu ya. Nggak habis. Itu kan sikap yang nggak benar. Ya. Saya sampai ngomong gini loh. Itu masih bersih loh. Kalau diizinkan saya ambil, saya makan. Itu saya nggak makan. Di restoran. Uangnya saya kasih yang belum makan. Ini sungguhan saya ngomong. Ini kan memalukan gitu loh. Ini kan kita tidak belajar. Nah maksudnya makanya belajar mencukupi diri di zaman ini. Jangan dengan gaya yang keliru. Ya. Semua ini bisa kita atasi semuanya. Kalau kita itu bisa seperti Rasul Paulus, belajar mencukupi diri, Iya. belajar bersyukur. Iya. Oh hidup ini aman, Iya. nyaman, Iya. tenang. Nggak akan ada keluhan. Di gereja susah, puji Tuhan. Masih bisa hidup. Amin. Amin. Saya kalau ditanya, Pak gereja Bapak masih bisa aman sekalipun minus setiap bulan. Iya. Tapi saya bilang, saya bersyukur. Tuhan baik. Minus di tengah bulan, di akhir bulan lewat. Minus di awal bulan, akhir bulan lewat. Puji Tuhan ya. Nah itu loh saya bilang, selalu baru setiap pagi. Amin. Amin. Betul. Kasih setianya. Yang ketiga apa? Andalkan Tuhan. Lu gak bisa ngandalin orang. Iya. Mau ngandalin orang kaya, dia juga kelimpungan. Iya. Pabrik tutup sekarang. Betul. Sekarang sekali. orang yang paling susah adalah orang kaya. Betul. Kenapa? Dia dikejar pajak Iya. yang gak karu-karuan. Iya. Bagi saya gak karu-karuan. Iya. Belum lagi petugas pajak yang memeres, cari-cari kesalahan. Iya, betul. Lu mau bayar bener gak bayar bener tuh semua. Iya. Saya hari ini kalau ada yang mendengar anak Tuhan yang Iya. petugas pajak bertobat ya. Saya ngomong saya bertobat, saya minta. Bertobat, sungguh. Jangan cari-cari, orang sudah menderita. Iya. Dia harus membayar karyawan. Saya satu kali mendengar seorang bos besar. Dia bilang, kamu tahu gak? Saya membayar karyawan saya setiap bulan
itu 42M. Itu buruh. Dengan karyawan saya hampir 10.000. Iya. Tapi kalau saya tidak muter ini, dan mereka nuntut terus naik gaji, ya pemerintah terus tekan, Iya. mending saya tutup. Iya, betul. Mending saya tutup. Dan saya paham kenapa mereka mem-PHK. Iya. Artinya apa? Ngandalin orang kaya nggak bisa nih. Nggak bisa. Ngandalin orang hebat juga nggak bisa. Ngandalin pejabat juga nggak bisa. Suatu hari dia turun. Iya, Satu-satunya andalin Tuhan. betul. Tuhan itu andalan yang tidak bisa melupakan kita. Dan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Saya percaya cara Tuhan itu luar biasa. Amin. 30 tahun saya melayani Iya. untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bahkan saya boleh katakan juga 25 tahun saya di Surabaya. Saya tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan hambanya yang setia. Amin. Saya minta semua kita yang percaya Tuhan, jangan pernah mengeluh. Percayalah pada Tuhan. Andalkan Dia. Iya. Sesulit apapun, Iya. Dialah satu-satunya andalan. Iya. Tidak ada yang lain bisa andalkan. Betul. Dia bisa lakukan yang terbaik. Yang keempat, hidup menjadi berkat dan beriman penuh pada Tuhan. Hidup itu jangan cuman hidup, jadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk diri sendiri. Ya? Jangan konsen diri sendiri. Rasul Paulus tuh lagi susah aja masih bisa jadi berkat untuk orang lain. Nah, itu juga panggilan kita. Kita dipanggil bukan hanya menerima anugerah keselamatan lalu masuk surga. Enggak, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang melihat Kristus dalam hidupmu. Amin. Kalau Bu Ratna dan saya belum terlihat ada Kristus, berarti kita belum sukses, Bu. Betul. Menjadi umat Tuhan. Malu ya, Pak. Iya, supaya kita tuh terlihat ini loh. Iya. Ini loh pengikut Kristus. Iya. Ini loh anak Tuhan. Iya. Maka ketika kita menghadapi tekanan yang sangat berat pun saya masih bersyukur. Iya. Saya bisa melewatinya. Iya. Maka orang akan nanya, hebat banget itu orang ya. Iya. Susah kayak gini loh. Dia bisa. Kenapa? Karena saya membagikan berkat. Iya. Saya benar-benar sadar apa yang harus saya lakukan. Iya. Nah, dengan 4 hal ini saya percaya hidupmu aman dalam kondisi apapun. Aman. Yang penting tadi poinnya mindset kita dulu ya, Pak. Ya. Yang pertama-tama mesti diubahkan itu bukan keadaan, tetapi Betul. diri kita, terlebih Iya. lagi ke mindset. Iya. Kalau saya mengamati dari apa yang Bapak jelaskan, seringkali godaan terbesar itu bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita. Contohnya yang salah satu yang tadi Bapak sebutkan, belajar untuk mencukupkan diri. Iya. Itu kan dari diri kita. Betul. Di luar mungkin bisa menawarkan banyak keinginan-keinginan gitu ya. Tetapi ketika kita punya pengendalian diri untuk berkata cukup, mestinya tidak masalah. Betul. Bahkan kita bisa berbagi di dalam kekurangan kita. Betul. Gitu Luar ya, biasa. Pak. Betul. Makanya saya bilang gini, saya waktu diberkati banyak misalnya, uang itu kan harus saya habisin. Iya. Orang kan ngomong toko sepi sekarang. Lah yang waktu rame kamu itu kemana? Kamu bisa pergi luar negeri karena jalan sini, jalan situ, jalan situ. Iya. Artinya apa? Bukan sepi, kamu kurang pemasukanmu. Kalau dulu 10 juta, sekarang 5 juta lu bilang kurang. Iya. Atau sekarang 3 juta. Iya. Itu berarti kan kamu gak pernah puas. Iya. Istilahnya kemaruk gitu loh. Betul. Nah, itu yang harus kita sadar gitu loh. Iya. Kita sadar diri. Kalau kita mencukupkan segala sesuatu, kita aman. Iya. Baju kalau dulu saya bisa beli merek Eru atau Krokodil Iya. atau merek-merek lah. Iya. Ya, Tommy, ya, macam-macam. Yang harganya Ya lumayan mahal, juga. yang satu harga mungkin bisa ada yang 1 juta, Iya. ada yang 20 juta, ada yang 14 juta, macam-macam. Ya sekarang saya kalau punya baju 200.000, oke. Iya. Kan menutupi diri. Iya. Kesenggol kawat juga sobek. Manfaatnya Iya, ya, bukan. Mau bagus apapun kalau kesenggol kawat sobek nggak? Betul. Ya sobek, ya sudah. Apalagi kalau mahal sobek gitu kan jadi, aduh sayangnya. Iya. Mobil kita nggak usah tiap tahun harus ganti kok. Iya. 5 tahun ganti nggak perlu. Iya. 10 tahun nggak perlu. Yang penting masih bisa. Masih bisa. Oke. Apa gayamu? Iya. Cuman ngong terus kamu gaya. Iya. Nggak ada gayanya. Iya. Cukupinlah dirimu. Iya. Betul. Kalau sudah cukupi semua, yang kaya juga nggak kelihatan mencolok, yang miskin juga nggak kelihatan terlalu miskin. Betul. Semua
enak. Iya. Itulah istilahnya tidak menari di atas penderitaan orang. Iya, Tidak makan di depan orang yang lapar. iya, Karena kita tahu gitu ya Pak, bagaimana kita mengendalikan diri. betul. Poin yang penting adalah di situ. Ya, itu kan yang diajarkan Tuhan. Iya. Bayangin Tuhan kita tuh kaya loh. Iya. Kok dia mau lahir jadi anak tukang kayu? Dia nggak hidup gemerlap. Iya. Dia bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah, artinya apa? Dia begitu menahan diri, Iya. mencukupkan diri. Kalau Tuhan aja kasih teladan, masa kita nggak mau? Nah, itu. Iya. Masa lu lebih dari Tuhan? Malu dong, berkaca dong. Iya, iya. Jadi bagi saya, keluhan apapun karena krisis, karena kondisi, kamu salah. Tuhan itu tetap baik. Amin. Dan saya bukan mengada-ngada, ini kenyataan. Iya. Iya, Iya, itu. betul. Oke. Dari apa yang tadi sudah Bapak paparkan dari kedua bacaan kita, menurut Bapak pribadi, langkah konkretnya apa ya Pak? Supaya kami, terutama para keluarga-keluarga ini, dapat tetap bersyukur di tengah kondisi yang seperti sekarang. Saya mungkin berikan 5 tips. Ya. Mungkin dia. Yang pertama, belajar introspeksi diri. Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami permasalahan dalam keluarga kita? Ya. Jangan-jangan karena kita, cara mengelola keluarga kita. Jangan-jangan karena kita mengelola keuangan. Jangan-jangan karena kita berdosa. Kalau kita sudah introspeksi, oh saya benar loh Pak. Sungguh mati saya benar Pak. Ya udah, mungkin Tuhan lagi melatih kamu. Iya. Introspeksi lagi. Iya. Apa yang Tuhan mau latih? Iya. Untuk menunjukkan kamu tuh punya kualitas, tidak punya kualitas harus dilatih toh. Iya. Nah, mungkin Diuji. ini Tuhan uji kamu. Iya. Ya udah jalanin aja. Jangan mengeluh. Yeremia itu menderitanya minta ampun loh. Iya. Seorang nabi Tuhan, dicemplungin di sumur, Iya. ditarik naik, Iya. dihukum, tidak Iya. salah. Padahal Iya. dia ngomong kebenaran. Iya. Ya udah jalani. Kita boleh mengeluh meratap kepada Tuhan, Iya. tapi jangan menyalahkan Tuhan. Iya. Itu yang saya lihat dalam firman Tuhan. Introspeksi diri, introspeksi. Selalu kejadian apa, lihat kita, lihat kita, lihat kita. Dan yang kedua, percaya penuh tangan Tuhan tetap memelihara kita. Saya melihat sepanjang firman Tuhan yang saya baca, Iya. dari Kejadian sampai Wahyu, ada banyak kejadian di tengah-tengah dosa umat, di tengah-tengah penderitaan umat. Iya. Tangan Tuhan itu tidak pernah lepas, tetap ada. Iya. Dan saya lihat juga dalam kehidupan saya, selama saya menjadi hambanya, selama saya percaya Tuhan, sejak tahun 88 saya percaya Tuhan. Iya. Saya melihat tangan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Saya melihat benar. Tidak terlihat tapi nyata. Tidak terlihat tapi terasa. Iya. Mau gak kita merasa dan melihat nyata? Ya caranya percaya penuh. Percaya penuh. Kamu nggak bisa melihat sesuatu kalau kamu tidak mengalami kesulitan. Bagaimana Tuhan nuntun kamu? Iya. Iya. Ya biarkan Iya. itu mengalir dan percaya aja. Pasti pada satu titik lewat semua. Iya. Yang ketiga, syukur apa yang kita terima sampai hari ini. Syukurilah. Kalau orang bisa bersyukur, itu enak hidupnya. Iya. Saya pernah ditanya, Pak kamu kaya nggak? Kaya. Kenapa? Kaya bukan berarti banyak duit, saya bilang. Kalau orang kaya adalah orang yang bisa menikmati hidup. Orang banyak duit belum tentu bisa menikmati hidup. Betul. Dia tidur di hotel bintang 5, Iya. belum tentu nyenyak. Saya tidur di kursi aja saya bisa tidur ngorok, saya bilang gitu. Betul. Berarti saya lebih bisa menikmati hidup. Iya. Orang makan di restoran bintang 5, saya makan di kaki 5, sama nikmatnya. Ya nggak? Saya tidak pernah minder bergaul sama siapa saja. Saya nikmati hidup. Kenapa? Karena memang saya percaya. Saya mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya nggak bingung badan saya mau besar, mau gemuk, mau kurus. Iya. Itu semua ada urusan. Iya. Saya syukuri semua. Iya. Yang penting sehat. Sehat. Yang penting produktif. Iya. Nah jadi apa? Belajarlah kita setiap hari itu mensyukuri apa yang kita terima. Hmm. Percayalah orang yang bersyukur setiap hari apa yang diterima. Hidupnya tuh nyaman.
Amin. daripada orang yang kayak ikan lele. Gimana tuh, Pak? Sungut-sungut tok, welek gitu loh, kan Iya. jelek toh. Iya, iya. Juga nggak menjadi lebih baik. Iya. Coba lihat ikan lele udah ada sungut ini terus ya kan, tambah welek, bener ya. Nah ya kita Betul. kita nikmati aja hidup penuh sukacita, Iya. tersenyum terus, Iya. nggak ada, walaupun kita menderita sesaat Iya. sajalah, Iya, sudah iya. tuh kita lewati lagi. Iya. Ya, terus apa? Semakin serius membangun kehidupan rohani. Hari ini kamu nggak tahu kapan waktunya. Kamu tahu Ukraina perang, kamu tahu Israel perang, kamu tahu Laut Cina Selatan lagi tegang, Iya. kamu tahu di belahan bumi lainnya kan juga tegang, moro-moro Vietnam Iya. juga Bergejolak tegang, juga. bergejolak, moro-moro Kamboja dengan Thailand tembak-tembakan, Iya. India dengan Pakistan tembak-tembakan. Dan Lah, sekarang di Indonesia lagi di rusuh depan mata begini di kita. depan mata. Kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Iya. Lusa terjadi, hari ini terjadi, nggak tahu. Iya. Ya udah, kita dekatkan diri pada Tuhan. Hmm. Jangan cuman mengaku umat Tuhan, tapi jauh dari Tuhan. Iya. Kita nggak tahu 5 orang yang ada di dunia ini. Hmm. Salah satu dia ngelandur, dia picit nuklir. Selesai Iya. dunia ini. Betul. Benar nggak? Betul. Tuhan datang. Siap belum? Kehidupan rohani baik nggak? Iya. Bangun komunitas berguna dengan komunitas rohani, saling menguatkan. Berapa banyak kita membangun komunitas rohani? Nah, itu. Saling berdoa, saling menguatkan, Iya. saling tolong menolong, Iya. saling membangun. Iya. Ini penting bagi saya. Hmm. Kalau itu susah ya kita tolong dia. Bagaimana supaya saling membangun? Mungkin dia udah usaha apa kita belanja sama Iya. dia. Saling tolong puter-puteran. Iya. Jadi istilah orang bilang kalau dunia kan memberi produk teman, kita Iya. memberi produk jemaat, saling menolong, tolongan Bertolong-tolonganlah jemaat. Iya. menanggung bebanmu itu ya, Pak. Itu kan namanya persekutuan, toh. Iya. Itulah persekutuan, itulah tujuan, bangunlah relasi komunitas. Ini penting. Kemudian krisis melatih iman kita di hadapan Tuhan. Tanpa krisis, kita tidak pernah tahu iman kita seperti apa. Kalau mau tahu benda ini kuat atau tidak, bagaimana? Dipukul loh. Iya. Dipukul. Iya. Nah, itu dia, sama. Kalau mau tahu imanmu kita kuat kuat. atau tidak, tekanan dan penderitaan, krisis. Itu kita tahu siapa kita. Kita kenal diri kita. Betul. Kalau enggak, kita enggak kenal diri kita, ya udah kita aman aja. Nyaman. Kita itu manusia itu paling senang di zona nyaman. Iya. Lupa diri semua, Natur kita itu. Iya. Tuhan Natur izinkan itu keperkosaan supaya itu kamu ya. tidak di zona nyaman. Iya. Kamu keluar dari zona nyaman. Iya, betul. Biar kamu lebih baik. Betul. Ya. Wah, semakin seru ini. Kita pada saat ini bukan hanya melihat dari masa lalu ya, Pak. Tapi masa lalu itu seperti kita bawa ke sekarang untuk bisa melihat pesan Tuhan bahwa dari zaman kejadian ditulis, kitab Kejadian sampai hari ini, firman Tuhan itu ternyata tidak pernah berubah. Amin. Janjinya itu selalu sama, yaitu aku akan menyertai kamu senantiasa, gitu ya, sampai kesudahannya. Kesudahannya siapa? Kesudahannya kita tentunya. Betul. Nah, Betul. tadi saya tergelitik sedikit, Pak, dari tips yang Bapak berikan tadi ya. Sempat ngomong tentang komunitas rohani gitu ya. Yang saya pahami dulu waktu saya masih di pemuda itu, komunitas rohani itu bagaimana kami bersama-sama belajar tentang kebenaran firman gitu ya. Tapi di sini Bapak bukakan, mungkin Bapak bisa tunjukkan kepada kami semua gitu, di bagian mana sih dari kitab itu tadi bahwa komunitas rohani itu terlihat nyata, terutama mungkin yang dari kisahnya Paulus ya, Pak. Bukan sekedar Paulus, tapi jemaat mula-mula. Ya. Jemaat mula-mula di Kisah Rasul. Ya. Bagi mereka berkumpul, berbagi roti, Ya. mereka saling berbagi. Ya. Ya. Berbagi bukan sekedar makan loh. Ya, ya. Mereka berkumpul, berdoa, itu membangun komunitas. Hari ini kita bisa membangun komunitas, misalnya. Beberapa orang teman ada yang lebih kuat, dia ada usaha apa, yang ini bantu. Kemudian dimodalin biar kerja lebih baik. Kemudian apa lagi? Itu yang saya lakukan juga di gereja. Ada beberapa jemaat saya yang
kehilangan pekerjaan, Mm-mm. yang ini kamu ambil barang ke sini kamu jual. Kamu dapat untung tapi pinjam langsung bayar. Ya, itu jadi saling menolong, saling mendoakan. Jadi bukan sekedar doa dan berkarya. Ada Iya, karya nyata betul. ya. Kemudian kita juga para hamba Tuhan terjun ke mereka. Mungkin mereka yang ngomong lapar, jangan sekedar lapar, didoakan. Kasihkan, belikan makanan. Iya, Bawakan mereka sesuatu. Kita saling tolong menolong. iya, Mencukupkan. iya. Saya ngomong pada jemaat, kalau sampai kalian mengalami kesulitan, sampai tidak punya makan, datanglah ke gereja. Pasti saya kasih makan. Seperti itu ya. Nah, itu komunitas. Maksud saya komunitas itu bukan cuman hai, Ya. tapi bagaimana saling menguatkan, saling mendampingi. Mendampingi. Ya. Itu yang saya pikir yang harus terjadi. Saya yakin juga GKI pasti lebih besar karena Ya. GKI lengkap, orang bisa saling mendampingi. Ya. Misalnya ada yang punya masalah hukum, didampingi, Ya. nggak perlu bayar. Ya. Kami Kan, ada iya, itu. dampingi, kita tidak perlu bayar, kita saling menguatkan, saling tolong. Ini dia, ini namanya apa? Inilah persekutuan komunitas. Mungkin bisa menjawab, Iya, iya. Bu? Sangat menjawab, Pak. Hari ini kita belajar banyak sih, saya terutama ya. Bagaimana yang pertama tadi kita supaya tetap sadar, artinya berpikiran waras gitu ya. Ya. Terutama banyak-banyak introspeksi diri Ya. dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Hmm. Ya, semoga apa yang kita dengar bersama, yang kita bicarakan saat ini bisa semakin memampukan kita untuk menjalani hidup dengan penuh syukur dan merasa cukup, serta mampu mengelola setiap karya, kayak tadi yang Bapak sebutkan ya. Ya. Mengelola karya Tuhan dalam kehidupan tentunya bersama keluarga. Nah, boleh nggak Pak diakhiri dengan closing statement dari Pak Andreas? Ini yang paling ditunggu-tunggu. Baik, saya memberikan closing statement. Krisis tidak menghentikan kasih setia Tuhan. Justru membuat kita sadar bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan yang kedua, krisis membuat kita bergantung penuh pada Tuhan, bukan pada isi kantong. Dan yang terakhir, krisis bisa menggoncang dunia, tapi tak mampu menggoyangkan kasih setia Tuhan. Wow, luar biasa. Biarlah 3 statement ini boleh menguatkan kita. Saya ulangi ya, krisis itu tidak menghentikan kasih setia Tuhan ya. Yang kedua, krisis membuat kita bergantung penuh pada Tuhan. Yang ketiga, krisis bisa menggoncang dunia, tapi tidak mampu menggoyangkan kasih setia Tuhan. Oke. Dahsyat banget nih Pak. Ya. Terima kasih banyak Terima Pak kasih, Andreas. sama-sama. Ya. Boleh kita lanjutkan dengan doa penutup Pak? Baik, kita akan tutup ya. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi kami tetap melihat tangan Tuhan yang sama, Amin. dulu, sekarang, dan selamanya menyertai kami. Amin. Bila apa yang menjadi percakapan kami dan firman yang kami uraikan boleh benar-benar menguatkan kami untuk menghadapi tantangan zaman ini, dan melihat dari satu sisi yang berbeda, bahwa Tuhan tetap setia kepada kami. Amin. Hanya kamilah yang seringkali melanggar covenant. Ya, Tuhan, tolong kami supaya kami kembali percaya penuh, dan kami boleh melewati semuanya dengan baik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sertai kami. Sebentar kami berpisah satu sama lain, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan dalam pendalaman ajaran hari ini. Semoga kita terus dapat merasa cukup akan kasih setia Tuhan, bahkan di tengah tantangan kehidupan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.